Dunianya berubah dalam semalam. Bukan menjadi lebih buruk, tapi menjadi lebih indah. Dari seorang wanita gendut tak menarik yang tinggal di apartemen kecil, tiba-tiba ia menjadi gadis yang menarik, dan ajaibnya lagi, apartemennya berubah menjadi sangat luas. Bahkan seorang pria tampan yang kaya raya jatuh hati padanya. Tapi dia nggak suka itu semua. Wanita ini malah ingin segera kembali lagi ke kehidupannya yang suram dulu. Nah loh, kok bisa ada orang yang nggak suka hidupnya berubah menjadi lebih indah? Ya udah, biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Seorang gadis kecil bernama Natalie dengan penuh semangat menonton film komedi romantis. Hal ini membuatnya bermimpi untuk bertemu dengan pangerannya juga di masa depan. Tetapi sang ibu menyarankannya untuk melupakan impian itu karena orang miskin dan tak menarik seperti mereka tidak ditakdirkan untuk hidup bahagia. Hidup bukanlah dongeng, jadi harus terbiasa dengan kenyataan pahit sejak kecil. Karena pikiran negatif itu selalu ditanamkan oleh ibunya, 25 tahun kemudian Natalie pun tumbuh menjadi seorang wanita yang membenci genre komedi romantis. Natalie juga menjadi seseorang yang kurang pede dan kesulitan untuk mendapatkan kekasih. Setiap jam 8 pagi Natalie bangun untuk bekerja seperti biasa. Saat menutup pintu apartemen, lagi-lagi Natalie menemukan catatan cinta yang ditempelkan di pintunya, yang sebenarnya itu ditujukan untuk tetangganya yang bernama Donnie. Entah kenapa pengagum rahasia Donnie tak pernah sadar bahwa dia telah salah apartemen. Natalie bekerja di sebuah firma arsitektur. Karena dirinya yang tidak percaya diri, dia sering diremehkan oleh rekan kerjanya. Mereka sering menyuruh Natalie untuk melakukan hal-hal remeh, bahkan menyuruhnya untuk membuangkan sampah untuk mereka. Asisten Natalie yang bernama Whitney adalah seorang penggemar genre komedi romantis. Natalie sering mendebat Whitney dan mengatakan bahwa komedi romantis itu penuh kebohongan, tidak real, lebay, dan lagu-lagunya jelek. Natalie saat itu juga menyebutkan soal hal-hal klise yang sering terjadi di komedi romantis. Seperti selalu adanya slow motion, lingkungan sekitar yang selalu terlihat indah, suara hati pemeran utama yang kedengeran, dan pemeran utama yang selalu didampingi teman baiknya yang gak punya kerjaan selain nempel di kehidupan pemeran utama. Pokoknya Natalie udah anti banget lah sama film komedi romantis dan hal-hal konyol yang gak real. Whitney membalas dengan mengatakan bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang membuat kehidupan manusia menjadi indah. All those movies are lies set to terrible pop songs. And then they always have some stupid voiceover that comes on to tell you what you're supposed to think. Natalie juga memiliki seorang teman baik di kantornya, namanya adalah Josh. Josh sering mengajak Natalie keluar, tapi Natalie selalu menolak. Whitney selalu bilang ke Natalie bahwa Natalie selalu membuat Josh terperangkap di friend zone. Karena Whitney yakin sekali bahwa sebenarnya Josh itu menyukai Natalie. Tapi Natalie tidak pernah mempercayai perkataan Whitney itu karena menganggap dirinya tidak menarik gara-gara berat badannya. Jadi menurutnya tidak mungkin ada yang tertarik padanya. Apalagi Natalie pernah mendapati Josh sedang memandang ke arah luar jendela, di mana di sana ada papan reklame besar dengan gambar seorang model wanita cantik di sana. I think people would have an easier time seeing you, Natalie, if you were a little more open. Di kantornya hari itu Natalie akan mempresentasikan sebuah rancangan bangunan tempat parkir untuk seorang klien besar. Klien itu adalah seorang pria yang tampan namun agak sombong. Dia menyuruh Natalie mengambilkan kopi, tidak peduli bahwa Natalie adalah arsitek yang akan melakukan presentasi hari itu. Suatu hari di kereta bawah tanah, Natalie mengira seorang pria sedang mencoba mendekatinya. Namun ternyata pria itu adalah seorang pencopet. Saat dia berusaha mempertahankan diri, tanpa sengaja Natalie menabrak sebuah tiang dan dia pun pingsan. Saat ia sadar, Natalie telah berada di rumah sakit dan ditemani oleh seorang perawat pria yang tampan. Dan entah kenapa sesuatu tampak sangat tidak wajar. Saat itu Natalie terpaksa memakai pakaian dari tumpukan barang hilang di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, penampilan Natalie sangat berbeda dari biasanya. Ia menjadi terlihat menarik. Hari itu kota New York pun terasa berbeda. Semuanya yang biasanya kumuh kini terlihat indah. Saat dia kebingungan, Natalie tertabrak oleh sebuah mobil mewah.
Si pemilik mobil langsung keluar dan ternyata dia adalah klien kantor Natalie yang tampan. Namanya adalah Blake. Blake langsung jatuh cinta kepada Natalie dan mengantarnya pulang. Sekali lagi Natalie terheran-heran karena lingkungan tempat tinggalnya juga telah berubah menjadi lebih indah, rapi, dan wangi. Sebelum berpisah, Blake memberikan nomor teleponnya kepada Natalie dengan cara yang gak masuk akal. You okay? No, did you smell what's happening? New York doesn't smell like shit anymore. Everything smells like lavender. Are you feeling what I'm feeling? No! Call me. Sesampainya di apartemen, semuanya juga terlihat sangat tidak wajar. Apartemen Natalie kini berubah menjadi lebih luas dan indah. Dia bahkan mempunyai walk-in closet yang dipenuhi oleh baju, tas, dan sepatu yang bagus. Tetangganya, Donnie, sekarang berubah menjadi pria melambai dan ternyata dia adalah sahabat Natalie sekarang. Why are you talking like that? Talking like what? Like an offensive version of a gay guy. I'm gonna drop you off at the office on the way to my no plans whatsoever. Di kantor pun semua orang menghargai Natalie, tidak seperti sebelumnya. Bahkan dia dipanggil sebagai arsitek top di sana. Namun sayangnya Whitney, asisten dan sahabatnya sekarang berubah menjadi musuh bebuyutannya. Untungnya Josh masih sama, masih ramah dan masih menjadi sahabat baik Natalie. Natalie kemudian menceritakan semuanya kepada Josh saat mereka mencari angin keluar kantor. Josh mendengarkan semua perkataan Natalie meskipun sulit baginya untuk mengerti. Dan saat itu tiba-tiba Josh melihat seorang wanita sedang tersedak. Josh pun segera berlari untuk membantu wanita itu. Wanita itu bernama Isabella, seorang wanita yang cantik dan seksi. Selain sebagai seorang model, Isabella ternyata juga seorang yoga ambassador. Dan kebetulan dia adalah model wanita yang ada di papan reklame yang selalu dipandang oleh Josh. Saat itu Isabella seperti langsung jatuh cinta kepada Josh. Sebagai rasa terima kasih, Isabella mengajak Josh untuk jalan. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Natalie. Saat itu Natalie pun sadar setelah mengingat perubahan yang terjadi padanya, bahwa sekarang hidupnya telah berubah menjadi film komedi romantis yang dibencinya. My life's become a romantic comedy. Natalie ingin segera kembali ke kehidupan nyatanya. Seperti kebanyakan film komedi romantis, mungkin semua akan berakhir setelah pemeran utama mendapatkan cinta sejatinya. Itu pikir Natalie. Natalie kemudian menjalin hubungan dengan Blake, tapi ternyata Blake bukanlah cinta sejatinya Natalie. Sementara itu Josh dan Isabella juga menjalin hubungan, bahkan akan segera menikah. Melihat hubungan Josh dan Isabella, Natalie menyadari bahwa ternyata dia memiliki perasaan terhadap Josh. You two have such amazing chemistry. Maybe we should swap. Surprise! It's our wedding! What the? I have to stop that wedding. You are so totally right. You should totally stop this wedding. We're stopping this wedding. Oh my god, do it. Do it, Booch. Who do you love, Natalie? Josh. I've never had the chance to tell him that. I need to tell him that. Natalie pun kemudian berusaha menghentikan pernikahan Josh dan Isabella. Namun saat sudah menghentikannya, Natalie menyadari bahwa ternyata masalahnya bukanlah mencari cinta sejati dari orang lain, tapi mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Oh my god, this whole time I thought I had to get somebody else to fall in love with me, but I had to love me. Setelah itu Natalie pun pergi dari sana dan membawa mobil pengantin. Di perjalanan ia mengalami kecelakaan dan kehilangan kesadaran. Natalie kemudian terbangun di dunia nyata yang sama seperti dulu. Tak ada filter di kehidupannya, jalanan yang bau lagi dan orang-orang tidak terlalu memperhatikannya. Namun sekarang Natalie sudah menjadi sosok yang berbeda. Sekarang Natalie sudah menjadi sangat percaya diri. Donnie, you're still here. Thank you. Dia pun kembali ke kantor dan di sana orang-orang kembali menyuruhnya untuk melakukan hal-hal remeh seperti dulu. Namun kali ini Natalie sudah bisa menolak. Natalie kemudian segera menemui Whitney yang sudah kembali seperti semula. Hey, you need to promise me that we will never ever fight again. What? We would never fight. Natalie kemudian ikut meeting mempresentasikan rancangan gedung parkir dengan penuh percaya diri. Sekarang dia sama sekali tidak peduli dengan kliennya yang tampan lagi. Saat bertemu dengan Josh, Natalie akhirnya sadar bahwa ternyata selama ini Josh bukan memandangi wanita di papan reklame, tapi memandangi dirinya.
Whitney benar bahwa ternyata Josh menyukai Natalie. Natalie dan Josh akhirnya janjian untuk ke malam karaoke bersama. I was looking at you. I'm always looking at you. Saat turun dari gedung dan akan keluar dari lift, Whitney menyusul Natalie dan berkata bahwa apa yang terjadi di hidup Natalie ini seperti cerita film komedi romantis loh. Filmnya lucu dan unik. Sebenarnya saya juga nggak ngeh gimana sih hal-hal klise yang ada di film-film romantis. Ya saya nggak pernah terlalu merhatiin. Dan semua outfit yang dipakai Natalie juga bagus-bagus banget dan cocok untuk bentuk tubuhnya. Film ini kalau dibilang bagus banget sih nggak juga, tapi humor dan jalan ceritanya bisa banget dinikmati. Dan peran Natalie ini kayaknya emang cuma bisa diperanin sama Rebel Wilson sih. Kesimpulannya film ini sangat menyenangkan dan bisa banget ditonton bareng sahabat kalian. Nah sekian teman-teman video kali ini. Kalau kamu punya request film bisa tulis di komen ya. Yang belum jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!